Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlianti dari program Study Management. Kali ini saya akan menyimpulkan apa itu return dan resiko aktiva tunggal pada perusahaan yang saya pilih. Sebelumnya, return itu merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi adalah return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis, sedangkan return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Pengukuran return realisasi return total. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari satu capital gain, yaitu merupakan selisih hutang rugi dari harga investasi sekarang. Jika harga investasi sekarang atau di perusahaan tersebut lebih tinggi dari harga investasi periode lalu, berarti terjadi keuntungan modal atau yang biasa disebut capital gain, dan sebaliknya terjadi kerugian modal atau capital loss. Dan yang kedua, yield merupakan presentasi penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Untuk saham, biasanya membayar dividen periodik sebesar DT rupiah per lembarnya. Maka yield adalah sebesar DT per VT 1. Maka rumus dari return saham dapat ditulis sebagai berikut. Return saham sama dengan capital gain dalam kurung loss tambah yield. Return relatif. Return total dapat bernilai negatif dan positif. Kadangkala pada perhitungan rata-rata geometrik dibutuhkan suatu nilai yang positif, maka digunakan return relatif, yaitu dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total sebagai berikut. Return relatif sama dengan return total ditambah 1. Lalu kumulatif return. Untuk mengetahui total kemakmuran, indeks kemakmuran kumulatif yang dapat mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal dapat digunakan rumus IKK adalah sebagai berikut. IKK sama dengan KK0 dalam kurung 1 tambah R1 dikali 1 tambah R2 dan dikali 1 tambah Rn, atau IKK sama dengan PHK kali YK. Lalu ada return disesuaikan. Return nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return ini biasa disebut return real return, atau return yang disesuaikan dengan inflasi. Selain itu, diversifikasi internasional semakin dibicarakan karena diversifikasi ini dapat menurunkan tingkat resiko yang sudah tidak dapat diturunkan lagi akibat diversifikasi domestik. Jika investasi dilakukan di luar negeri, return yang diperoleh perlu disesuaikan dengan kurs mata uang yang berlaku sebagai berikut. Rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Metode rata-rata geometrik lebih tepat digunakan untuk situasi yang harus melibatkan pertumbuhan. Sedangkan metode rata-rata aritmatika lebih tepat digunakan untuk menghitung rata-rata satu periode yang sama dari banyak return tanpa melibatkan pertumbuhan. Jika rata-rata geometrik diketahui, indeks kemakmuran kumulatif untuk periode tertentu. Return ekspektasi. Return ekspektasi merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini penting dibandingkan dengan return historis. Berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, dengan adanya ketidakpastian, berarti investor akan memperoleh return di masa mendatang. Berarti bahwa tidak hanya sebuah hasil masa depan yang akan diantisipasi, tetapi perlu diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan kemungkinan probabilitas terjadinya.
Oleh karena itu, probabilitas dari hasil-hasil masa depan perlu diketahui. Berdasarkan nilai-nilai return historis, ketidakakuratan yang terjadi pada penghitungan hasil masa depan dapat dikurangi dengan menggunakan data historis untuk menghitung ekspektasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode rata-rata. Mengasumsikan bahwa return ekspektasi dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historinya. Dan yang kedua, ada metode trend, dapat digunakan jika pertumbuhan akan diperhitungkan. Yang ketiga, metode jalan acak, beranggapan bahwa distribusi data return bersifat acak sehingga sulit digunakan untuk memprediksi, sehingga diperkirakan return terakhir akan terulang di masa depan. Berdasarkan model return ekspektasi, model-model untuk menghitung hasil ekspektasi sangat dibutuhkan. Model yang tersedia yang populer dan banyak digunakan adalah single index model dan model CAVM. Resikonya, return dan resiko merupakan hal yang tak terpisah karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Hubungan yang semakin positif, semakin besar resiko yang harus ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Resiko berdasarkan probabilitas. Deviasi standar dapat digunakan untuk menghitung resiko. Resiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varians, yaitu kuadrat dari deviasi standar dan disubstitusikan dengan probabilitas. Resiko berdasarkan data historis. Resiko yang diukur dengan deviasi standar yang menggunakan data historis nilai ekspektasi yang digunakan di rumus deviasi standar dapat berupa nilai ekspektasi, lalu properti return ekspektasi dan varian. Nilai-nilai ekspektasi mempunyai beberapa properti yang berhubungan dengan nilai ekspektasi. Yang pertama itu properti 1. Nilai ekspektasi dari perjumlahan sebuah variabel acak atau X dengan sebuah konstanta atau K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari variabel acak itu sendiri ditambah dengan konstantanya sebagai berikut. E dalam kurung X tambah K sama dengan E dalam kurung X tambah K. Lalu yang kedua, property 2. Nilai ekspektasi dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari nilai acak itu sendiri dikalikan dengan konstantanya sebagai berikut. K dikali X sama dengan K, sama dengan E dalam kurung X. Hubungan antara return ekspektasi dengan resiko. Return ekspektasi dan resiko memiliki hubungan yang positif. Semakin besar resiko suatu sekuritas, semakin besar return yang diharapkan. Untuk return realisasi, hubungan positif tidak dapat terjadi. Maka, jika investor menginginkan return yang lebih tinggi, ia harus menanggung resiko yang tinggi pula. Obligasi pemerintah mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan SBI. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai resiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah, sehingga return yang diharapkan juga akan lebih tinggi. Sedangkan saham lebih beresiko daripada obligasi perusahaan, karena harganya saham yang yang berfluktuasi, pemegang waran dan opsi menanggung resiko yang besar, yaitu resiko kehilangan. Namun yang lebih beresiko dari opsi dan waran adalah future, karena hasilnya tidak penuh ketidakpastian di masa depan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang return dan resiko aktiva tunggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.